balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini masih bertema survival, yang menceritakan tentang dua orang remaja yang tidak sengaja terjatuh dari kapalnya dan mereka harus terdampar di pulau tidak berpenghuni. Akankah mereka mampu selamat dan apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan diawali dengan pagi hari yang cerah. Kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Emma. Seorang gadis cantik, pintar, dan juga sangat populer di sekolahnya. Berbanding terbalik dengan pria yang ini. Pria ini adalah pria yang cukup pemalas. Bahkan dia sering terlambat pergi sekolah hanya karena bermain game. Mereka berdua bersekolah di tempat yang sama. Emma memiliki karakter yang sangat baik dan juga humble. Berbeda dengan pria ini yang bernama Dan. Hanyalah seorang pemalas yang tidak memiliki banyak teman. Bahkan dia sering dikucilkan. Real school. Used to be really nice. Yeah, you me that now. Dan di sekolah mereka memiliki sebuah rencana untuk melakukan studi tour menuju Trinidad. Ya, sekalian untuk liburan. Terlihat di sini Emma dan teman-temannya sangat menantikan liburan itu. Tapi berbanding terbalik dengan Dan yang terlihat dia bahkan tidak peduli. Bahkan di sini dia dipanggil oleh kepala sekolah. Tidak hanya sampai di situ, terlihat Dan sangat keberatan, bahkan dia tidak ingin pergi ke studi tour itu. Bahkan dia mengatakan kepada ayahnya kalau dia tidak ingin ikut. Tapi ayahnya berkata, ini adalah kesempatan yang bagus untukmu agar bisa bergaul dan memiliki teman. Di keesokan paginya mereka pun berangkat menuju Trinidad untuk melakukan studi tour. Setelah sampai di tempat itu, mereka langsung bersenang-senang seperti anak SMA konvensional pada umumnya. Mereka mulai berenang, menari, dan bersenang-senang. Terlihat di sini Dan hanya melihat Emma dari atas balkon. Dan di sini Emma juga menyadari kalau Dan sedang menatapnya. Namun salah satu teman dari Emma, yaitu Steve, mulai menariknya dan mengajak dia untuk bersenang-senang, yang membuat Dan tampak tidak nyaman dan kemudian dia pergi. Singkat cerita, di malam harinya teman-teman Emma mengajak Emma untuk pergi keluar untuk menuju suatu pesta yang diadakan di sebuah kapal. Pesta ini akan menjadi pesta yang sangat menyenangkan dan akan menjadi pengalaman bahagia mereka. Jadi mereka memutuskan untuk ikut ke dalam pesta itu. Namun sayangnya di saat pesta berlangsung, tiba-tiba kepolisian Trinidad langsung menghampiri kapal mereka untuk melakukan penggeledahan. Terlihat orang-orang di tempat itu langsung panik dan membuang semua barang haram milik mereka. Tanpa sengaja Emma terjatuh dari kapal dan Dan melihat hal itu. Dia meloncat untuk berusaha menolong Emma dan kemudian mengangkat Emma ke dalam rakit. Tapi tiba-tiba Dan memotong tali dari rakit itu. Di sini Dan berkata kalau dia tidak ingin terkena masalah, jadi dia memilih untuk memisahkan diri dari teman-temannya. Tanpa disangka, kapal mereka pun menjauh dari tempat itu. Ternyata rakit itu tidak memiliki mesin. Di sini Emma langsung panik karena mereka dalam masalah besar. Tiba-tiba hujan pun turun, badai pun datang. Rakit mereka terhantam oleh ombak dan di keesokan paginya, di saat teman-temannya akan pergi,
Too bad you're on your way home. I really think so. Well, how do you know that she's not? Para guru mulai mengecek dan ternyata Emma dan Dan tidak ada di dalam rombongan itu. Sedangkan Emma dan juga Dan terbangun dirakit di keesokan paginya. Mereka sangat terkejut saat mereka jauh dari manapun. Di sini Emma mulai panik. Dia meminta Dan untuk menelpon menggunakan ponselnya. Tapi sayangnya ponselnya terendam air dan mereka tidak bisa melakukan hubungan telepon keluar. Begitu pula dengan ponsel milik Emma yang juga terendam oleh air yang membuat ponselnya juga mati. Tapi di tengah perdebatan itu tiba-tiba Emma melihat sebuah pulau. So what do we do? You should try that. Island. There. Where? Fine. I'll paddle. Okay. Di sini Emma meminta kepada Dan untuk mendayung ke arah pulau itu. Namun awalnya Dan menolak. Dia lebih memilih diam dan menunggu bantuan. Tapi kemudian Emma terus memaksa, bahkan dia ingin mendayung sendiri, yang membuat Dan harus mengalah dengan gadis keras kepala ini. Setelah sekian lama mendayung, akhirnya mereka sampai di pulau itu. Terlihat pulau itu sangat kosong dan tidak ada satupun orang di sana. Setelah mengambil beberapa peluru dari flare, Dan dan juga Emma mulai menjelajahi pulau itu. No, you finish it. On the school today. I bet everyone's probably all worried about us. Berita tentang hilangnya Dan dan juga Emma sudah sampai ke kedua orang tua mereka. Orang tua mereka langsung menuju sekolah untuk mencari tahu keberadaannya kepada kepala sekolah. Tapi sayangnya kepala sekolah belum mengetahui kabar terakhir dan terkini dari Dan dan juga Emma, yang membuat kedua orang tua dari Dan dan Emma berinisiatif untuk mencari mereka sendiri. To me, don't you dare condescend to me. I trusted you. From Miami that makes connections in Driz. I can help you with some arrangements. Di sisi lain, Dan dan Emma sedang berusaha untuk menelusuri pulau itu. Bahkan di sini, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah air terjun yang sangat indah. Di sini Dan ingin menikmatinya sebentar, tapi Emma memaksa mereka untuk terus berjalan. Siapa tahu pulau ini berpenghuni dan mereka bisa meminta bantuan. Tapi setelah berjam-jam berjalan, mereka tidak menemukan apapun. Bahkan setelah sampai di sisi lain dari pulau itu, yang mereka temukan hanyalah lautan yang luas. Di sini Dan dan Emma memutuskan untuk kembali ke rakit mereka. Di tengah perjalanan, Dan dan Emma menemukan sebuah gua. Di sini Dan mengatakan kalau mungkin kita bisa tinggal di dalam gua itu. Tapi sayangnya segerombolan kelelawar keluar dari gua itu, yang membuat mereka sangat ketakutan. We haven't been cave people for a long. So, Di sini, Emma berkata, bukanlah ide yang bagus bila kita tinggal di dalam gua. Jadi mereka berjalan lagi menuju rakitnya. Setelah sampai, ternyata rakit itu telah hanyut. Dan mereka kini benar-benar terjebak di dalam pulau itu. I'm really tired. Di sini, Dan dan juga Emma terus berjalan menyusuri pulau itu. Di sini mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa selamat di pulau itu. Di sore harinya, Dan dan juga Emma beristirahat di tepi pantai. Dan kemudian saat malam datang, mereka telah menyalakan api unggun. Di sini Dan meminta kepada Emma menyalakan ponsel miliknya dan langsung diambil oleh Dan. Dikiranya Emma, Dan akan mengecek sinyal di ponsel itu, tapi malah akan menyalakan sebuah musik. Di sini, Emma langsung mengambil kembali ponsel itu. Bila Dan melakukan itu, mungkin mereka akan kehabisan baterai. Namun terlihat di sini Dan sama sekali tidak panik. Bahkan dia sangat menikmati keberadaannya di pulau ini.
They'll come for us. I know it. Dan di keesokan paginya, saat dia terbangun, Emma sudah tidak ada di sampingnya. Dia di sini berusaha untuk mencari kemana Emma. Hey! What are you doing? Hey, where's your... Saat Dan menemukan Emma, ternyata Emma sedang membuat tanda SOS yang cukup besar. Kemudian di sini Emma mengatakan kalau mereka membutuhkan air. Tapi di sini Dan terlihat tidak terlalu peduli. Dia melepaskan bajunya dan mulai berenang. Di sisi lain, orang tua dari Dan dan juga Emma sudah sampai di Trinidad. Di sini mereka memaksa para guru untuk melakukan pencarian. Tapi sayangnya tim SAR tidak bisa melakukan itu. Di luar angin cukup kencang. Bahkan di saat mereka menerbangkan helikopter, itu bisa menjadi kondisi yang cukup berbahaya. The embassy. Is there a private team we can hire? Because money's not an issue. I understand the resources that they have on the island. There is no day. They were very, very confident that they're going, but the chief of police said that, kids do this. 2 days. What the hell are these people doing? Except offering. Kemudian di sini Dan dan Emma mulai membuat gubuk mereka sendiri. Tapi di saat mereka akan membuatnya, tangan Emma terkena kayu yang membuat Emma berdarah dan kesakitan. Di sini Dan langsung berusaha untuk menghentikan pendarahan dari tangan Emma. Setelah itu mereka pun mulai bercerita mengenai banyak hal dan bahkan tentang kehidupan mereka. Di lain cerita, orang tua Emma dan juga Dan telah berusaha mencari mereka. Tapi sayangnya mereka masih belum bisa ditemukan. Sorry. Singkat cerita, di pulau itu Dan dan Emma telah berhasil membuat gubuk mereka. Dan bahkan mereka bisa menemukan sumber makanan. Celebration swim? Yang bisa mereka gunakan. Dan terlihat di sini Dan menatap Emma dan juga kagum dengan kecantikan dari gadis ini. Disinilah Dan mulai jatuh cinta dengan Emma. Hey, prom queen! Don't look in the hut. I looked for him, didn't see any. Di sisi lain, tim pencarian dari Dan dan juga Emma menghentikan pencarian. Mereka telah menganggap kalau Dan dan Emma tidak mungkin untuk ditemukan. Tapi kedua orang tua dari mereka tetap berusaha untuk mencarinya. Bahkan orang tua dari Dan menyewa helikopter untuk mencari di sekeliling pulau. Siapa tahu mereka terdampar di salah satu pulau itu. 2 hours of flying time. Singkat cerita, Dan dan Emma masih bertahan di pulau itu. Di sini mereka telah kehabisan bahan bakar untuk membuat api. Ditambah lagi Emma mengatakan kalau dia sangat merindukan keluarganya. Tapi terlihat di sini Dan hanya menatap ke arah matahari dan mengatakan sepatah dan 2 patah kata saja. Why do you do this? Zippo's dead. We're gonna have to... Tak lama berselang di sini Dan menemukan sebuah tengkorak yang membuat Emma langsung panik. Emma berpikir kalau mereka tidak mungkin selamat. Emma berkata, sudah berapa lama orang itu terjebak di tempat ini dan tidak ditemukan. Itu yang akan terjadi pada kita. Tapi Dan meyakinkan kalau mereka hanyalah penduduk lokal atau bahkan penyelundup obat-obatan yang tidak bisa kembali dan lebih memilih menetap di pulau ini. And you know what else? We got each other. Be okay. You hear me? Di sini Dan berusaha untuk menenangkan Emma dan perlahan-lahan Dan mulai melakukan sesuatu kepada Emma. Di malam harinya mereka sudah menjadi semakin dekat. Sound like a bad thing. Where we were. Di keesokan paginya saat Emma terbangun dari tidurnya, Dan tidak ada di tempat itu. Emma berusaha mencari Dan berkeliling di hutan itu. Ternyata di sini Dan sedang menggali sebuah lubang. Emma bertanya apa yang dia lakukan. And I woke up and you were nowhere. What are you doing? Okay, at least have a funeral. Talk to me. I'm here and Here and what? that's mean. Whatever it is, I'll
Oh, listen, please, just give me... Dan mengatakan kalau dia hanya ingin menguburkan mayat ini. Di saat Emma ingin membantu Dan, tiba-tiba Emma terperosok yang membuat dengkulnya menjadi cedera. Di sini Dan terlihat sangat ketakutan. Dia takut terjadi sesuatu kepada Emma. Lalu Emma berkata kepada Dan, "Apa yang kita lakukan di sini bukanlah bulan madu. Apa yang terjadi bila salah satu dari kita ada yang sakit? Tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan." Tapi di sini Dan meyakinkan kalau di sini mereka bisa selamat, dan dia berjanji dia akan melakukan segalanya. Setelah itu Dan mengajak Emma untuk berenang bersama. Dari sinilah Dan mulai bercerita mengenai masa lalunya, di mana ibunya dan dia mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan ibunya tewas. Dan menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya adalah seorang pembunuh. Karena itu Dan menjadi sangat bersalah, menjadi orang yang tertutup dan pendiam. Beams on and off. And we used to play this game when it was like we were going into hyperspace from like a Star Wars movie or something like that. Tapi kemudian saat hujan turun, terlihat Dan sangat menikmatinya. Dan sebenarnya bukanlah orang yang sangat tertutup. Dia adalah orang yang sangat periang. Tapi karena rasa bersalahnya, dia berusaha untuk menutup diri dari lingkungannya. Dan hal ini disadari oleh All the expectation, the point, still nobody knows. Di sini orang tua Dan dan juga Emma telah berusaha mencari mereka dengan segala cara dan upaya yang bisa mereka lakukan. Tapi keberadaan mereka masih belum ditemukan. Entah apa yang terjadi. Di sini ayah Dan mengatakan kepada ibu Emma tentang masa lalunya, tentang bagaimana saat dia kehilangan istrinya. I tried so hard to keep her here, you know. Hard to keep her here, you know. Keep her alive. The partnership at the firm. Dan terpuruk karena hal itu. Bahkan dia bercerita dia hampir kehilangan pekerjaannya dan mitra kerjanya. Terkadang kita terlalu fokus mengenai apa yang hilang dari diri kita, dan terkadang melupakan apa yang kita miliki. I was so focused on what I lost, I forgot what I had. Kemudian ayah Dan berkata, kita sudah cukup mencari, kita harus kembali. Kalau tidak, kita akan menghancurkan sesuatu yang kita miliki. Dengan berat hati, kedua orang tuanya kembali ke Amerika. Di lain cerita, Dan dan juga Emma sudah bisa menerima keadaan mereka dan tinggal di pulau itu. Seakan-akan mereka tidak bisa kembali. Mereka menjalani rutinitas, seakan-akan tidak bisa terpisahkan. How long do you really think we can survive here? Fine. Okay. Left my eyes to sky. Di sini Emma mulai jujur mengenai perasaannya, dan juga Dan mulai bercerita mengenai gadis pertama yang dia suka. Setelah itu Dan bertanya kepada Emma siapakah pria yang dia suka pertama kali. Di sini awalnya Emma enggan untuk mengatakannya, tapi setelah itu Emma mengatakan kalau Dan adalah pria yang dia sukai pertama kali. Di sini Dan tampak terkejut dan tidak percaya kenapa bisa gadis sepopuler, secantik itu, bahkan sepintar ini menyukai pria yang sangat pemurung, tidak punya teman, bahkan dikucilkan. I got sand in some weird places. I'm glad it was me. Since this is all pretty new to me, maybe we should practice. Di sini Dan saat mencari beberapa makanan, dia tidak sengaja mendengarkan sebuah pesawat yang lewat di atas mereka dan berlari. Menuju tenda mereka untuk berusaha mencari flare untuk memberitahu keberadaan mereka di pulau itu. Tapi sayangnya flare itu tidak ditemukan dan pesawat itu terbang terlalu tinggi. Di sini Emma terlihat sangat frustasi dan mulai mencari barang-barangnya yang hilang. Di sini awalnya Emma menuduh Dan telah menyembunyikan atau menghilangkan barang-barang itu. Tapi di sini Dan berkata kalau dia tidak pernah melakukan hal itu.
My sunscreen and toothpaste? That stuff ran out of long. From aloe and for water and... I think things one day and... Oh, what? Really? Organizing? Emma. Kemudian tak selang lama Dan kembali masuk ke dalam hutan karena dia mendengarkan sesuatu suara yang cukup keras. Dia ingin mengecek apakah itu. Dalam perjalanan ternyata dia bertemu dengan seekor macan kumbang. Dia langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Dan macan kumbang itu langsung mengejar Dan. Di sini Dan terus berlari dan kakinya tersandung oleh akar pohon. Dia terjatuh. Sedangkan Emma terus mencari keberadaan di mana Dan. Dan saat dia menemukannya, Dan telah berhasil menghabisi macan kumbang itu. Di sini Emma langsung merawat Dan dan juga membersihkan tubuhnya dari darah yang menempel dari tubuhnya. Di hari itu, Emma tampak tidak baik-baik saja. Dia mulai batuk akibat kondisi tubuhnya yang semakin memburuk. Di sini Dan berusaha untuk menenangkan Emma, tapi tiba-tiba muncul barang-barangnya yang jatuh dari langit. Ternyata barang-barangnya diambil oleh seekor monyet. Whoa, okay there, buddy. Whoa, stop. Okay, no, stop. Put it. He's banana. What the hell? Di sini Emma langsung menggunakan salah satu peluru flare itu ke atas langit yang membuat Dan menjadi sangat marah. Di sini Emma ingin melepaskan semuanya. Dia sudah kehilangan harapan. Jika dia memang harus tinggal di tempat ini, maka dia akan melakukannya. See, you're crazy if you think for one... Setelah perdebatan kecil itu, Emma tampak menyesal dan minta maaf pada Dan. Tapi kemudian terdengar suara helikopter. Mereka berlari dan kemudian mereka menyalakan flare itu. Helikopter itu pun tahu posisi mereka dan mereka pun berhasil terselamatkan. Saat ini mereka telah kembali ke kota, disambut oleh teman-temannya dan keluarga mereka. Tapi kehidupan seakan-akan kembali seperti semula. Emma menjadi gadis yang sangat populer dan Dan menjadi tidak terlihat seperti biasa. Tapi sebenarnya mereka saling menyadari. Bahkan Emma sering mencuri pandang ke arah Dan. Mereka berdua sangat tersiksa dengan kondisi ini. Di malam itu, Emma mengadakan pesta dansa di rumahnya menyambut kepulangannya. Tapi sedangkan Dan masih tetap di rumahnya dan ragu untuk datang. Kemudian ayahnya datang dan menawarinya jas yang bisa dia gunakan untuk ke pesta itu. Sedangkan Emma di rumahnya tetap menunggu kedatangan pangerannya ini yang tidak kunjung muncul. Tapi kemudian dia melihat seseorang dengan setelan jas berdiri di tengah hujan. Di sini Emma langsung berlari dan memeluk Dan, kemudian mereka berdansa dan film pun berakhir. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Blue Lagoon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. It's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.